Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad alladzi khassallahu bi mu'jizil kubra wal ayatul uzma al-Qur'anul Karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Untuk kesekian kalinya dan senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji yang tulus yang kita sandarkan hanya kepadanya karena dialah zat yang maha besar, maha agung yang telah mengkaruniakan kita banyak hal sehingga pada kesempatan hari ini kita diantaranya ada tetap dalam kesehatan, dalam iman Islam yang membuat kita masih terbuka hati untuk senantiasa mengkaji ayat-ayatnya. Dan kita berharap pada kesempatan yang sama dilimpahkan salam dan salawat kepada teladan kita semua, Nabi kita Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya. Beliaulah yang menerima mukjizat terbesar dalam kehidupannya, yang menjadi pedoman buat kita akhirnya dalam kehidupan ini, yaitu Al-Quranul Karim. Dan kita berharap kita termasuk mereka-mereka yang dalam kehidupan ini senantiasa berada dalam naungan petunjuk hudan dari Al-Quranul Karim. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan masuk kepada episode lain dari penjelasan Allah untuk menyadarkan kita umat Islam, khususnya orang-orang beriman, setelah menggambarkan banyak hal tentang umat-umat terdahulu dan penggambaran yang lebih panjang tentang kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi yang diantaranya terdapat dan pernah berinteraksi langsung dengan Nabi kita Muhammad SAW di Madinah, dan penggambaran tentang awal muasal manusia, penciptaan kita sebagai manusia untuk mengingatkan kita tentang siapa kita sebenarnya, dari mana kita berasal, dan apa yang kita harus perbuat. Dan kita perlu punya kesadaran yang tinggi bahwa pada akhirnya manusia yang normal, manusia yang menggunakan potensi yang telah Allah berikan kepada mereka berupa akal pikiran yang bisa menjadi yang berangkat dari instrumen pendengaran, penglihatan dan hati mereka untuk berpikir, menemukan kebenaran, dan pada dasarnya memang itulah fitrah manusia yang akhirnya akan menemukan kebenaran. Namun demikian, tetap saja ada penjelasan-penjelasan yang perlu disampaikan berikutnya, seperti pada ayat sebelumnya tentang bagaimana orang-orang yang telah berkesempatan mendapatkan ilmu pengetahuan, telah kita katakan sebagai orang alim, pun bisa terjatuh ketika pengetahuannya tidak dijadikan sebagai alat untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan tidak menyampaikan yang hak pada semestinya, justru menggunakan kemampuan pengetahuan atau ilmunya itu untuk kepentingan dunianya. Maka terjadilah kondisi di mana orang yang mestinya terangkat kedudukannya, terhormat di sisi Allah, lebih justru menjadi orang yang paling rendah, dan bahkan lebih rendah daripada orang yang tidak berilmu sekalipun. Bahkan mungkin sebagaimana ayat Al-Quran kemarin kita lihat, lebih rendah dari hewan yang tidak menggunakan akalnya dalam kehidupannya. Lalu kemudian di ayat yang sebelumnya terakhir itu digambarkan tentang bagaimana Allah menggugah kita umat beriman ini, bahwa Allah telah menetapkan sedemikian rupa siapapun kita, manusia dan jin, maka pada akhirnya Allah telah menyediakan untuk mereka satu tempat yang khusus sebagai tempat pertanggungjawaban dari setiap amal yang mereka perbuat. Dan Allah telah menyediakan, entah itu dalam bentuk siksaan, entah itu dalam bentuk kenikmatan. Dalam bentuk siksaan disediakan neraka jahanam yang isinya adalah memang pastinya kita manusia. Itu diterangkan di ayat 179, dan tadi yang Pak Idam sempat singgung ayat 180, kalimat walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini untuk mengingatkan kita bahwa hendaklah kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya dengan menyebut
Asmaul Husna, nama-namanya yang baik. Ya, kalau kita baca hadis man ahsa, siapa yang menguasainya, jadi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Bahwa pada sisi Allah ada 99 nama atau 100 kurang 1. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mampu memeliharanya, menjaganya, maka dia pasti akan Allah masukkan ke dalam surga. Itu maksudnya bukan sekedar hafal, tapi menjaganya, memeliharanya, menjadikan penyebutan nama-nama Allah itu menjadi hal yang menambah di dalam alam fikirannya bahwa Allah itu adalah zat yang maha segala-galanya, maha sempurna. Dan dengan menyebut salah satu namanya atau seluruh namanya, itulah yang diharapkan lebih menguatkan kalau kita berdialog, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian siapa yang menghafalkannya bukan sekedar menghafal 99 namanya, tapi menguasainya, menjaganya, ya, menggunakannya di dalam berdoa, ya, meyakininya dialah zat yang memiliki kesempurnaan, karena 99 itu sebetulnya adalah penunjukan angka yang tertinggi. Jadi walaupun hadis menyebutnya 99, tidak berarti nama Allah itu juga hanya 99. Zat penamaan yang lain yang menunjukkan kesempurnaannya juga adalah bagian dari Asmaul Husna itu sendiri. Lalu menarik digambarkan pada ayat-ayat berikutnya itu tentang orang yang durhaka kepada Allah, mendustakan kebenaran ini, yang karena sikapnya sedemikian rupa telah luar biasa, Allah jadikan mereka sedemikian rupa menjadi orang-orang yang diberikan, seolah-olah diberikan kesempatan. Padahal sebetulnya bukan kesempatan, tapi hal-hal yang bersifat istidraj, diulur-ulur, ya, sebab kedurhakaan mereka yang begitu besar, lalu akhirnya mereka akan Allah binasakan, Allah wafatkan dalam keadaan tidak sebagai orang yang beriman. Ya. Nah, itu terjadi pada orang-orang yang membangkang, yang mendurhakai para rasul sedemikian rupa dengan pembangkangan yang tidak hanya sekedar penolakan, tapi juga penentangan, pembangkangan, ya, bahkan memerangi, menghalang-halangi, melakukan hal-hal yang sifatnya untuk memadamkan cahaya kebenaran agama ini. Nah, itu sudah merupakan sikap kekafiran yang luar biasa. Maka dari itu pada akhirnya Allah membiarkan orang-orang yang seperti itu dalam ombang-ambing kedurhakaannya, ya, tidak seperti orang lain yang hanya kekafirannya sedikit, katakanlah hanya sekedar menentang, hanya sekedar berbeda keyakinan, ya. Suatu saat Allah akan berikan kepada mereka hidayah. Suatu saat akan Allah berikan kepada mereka kembali kepada kebenaran Islam ini. Nah, beda dengan orang yang punya kedurhakaan yang luar biasa, semacam Fir'aun, ya, yang disebutkan di dalam kisah ini pula. Lalu kemudian yang menarik adalah sikap mereka yang digambarkan di dalam ayat berikutnya ini 184 kemarin, ada kalimat awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnatin in huwa illa nadhirum mubin. Ya. Apakah mereka lupa, mereka lalai? Ya, enggak mereka pikirkan bahwa sosok yang selama ini mereka abaikan, yaitu sosok Nabi Muhammad SAW ini buat kaum Quraisy, ya, Mekah khususnya, sosok yang selama ini mereka maki-maki, mereka cela-cela, mereka jadikan tuduhan-tuduhan tersemat kepada mereka, kepada beliau, dituduh orang gila, dituduh orang yang tukang sihir segala macam. Tidakkah mereka ingat dulunya Rasulullah Muhammad itu mereka puji-puji, mereka gelari Al-Amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang dihormati. Dulunya sebelum dia membawa misi tauhid ini, sebelum dia menyampaikan agama dakwah Islam ini. Jadi kenapa bisa berubah sedemikian rupa begitu Rasulullah mengajarkan dakwah tauhid ini, lalu mereka seolah lupa dengan penyematan terhormat terhadap diri Nabi dengan menyebutkan beliau adalah sosok yang jujur, sosok yang benar, sosok yang Al-Amin, yang dipercaya, ya. Berubah menjadi tiba-tiba dianggap gila, dianggap tukang sihir, dan semacamnya. Nah, ini tentu adalah hal yang perlu direnungkan oleh semua mereka yang berperilaku semacam itu. Bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang tidak benar. Lalu kemudian pada kesempatan ini, insya Allah kita akan melihat
bagaimana orang-orang kafir tersebut di dalam keyakinannya tentang hari kiamat ini. Yang ternyata tidak langsung persoalannya adalah semudah yang kita bayangkan, sekedar bertanya, tapi ada maksud dan tujuan lain yang nanti kita akan dalami. Kita lihat ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat jatuhnya itu. Ayyana mursaha, kapankah itu akan terjadinya? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya ilmu tersebut, pengetahuan tersebut hanyalah ada pada sisi Allah Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang bisa memunculkan, menampakkan kepastian tentang kapan terjadinya pada waktunya hari kiamat itu, kecuali hanya Dia, hanya Allah maksudnya. Thaqulat fis samawati wal ard, berat yang terdapat di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak akan menimpa kalian kecuali tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat ini seolah-olah engkau adalah sosok yang sangat dekat dengan kiamat itu sehingga engkau dianggap yang tahu. Qul innama ilmuha indallah. Untuk kedua kali Nabi disuruh sampaikan bahwa sesungguhnya pengetahuan tersebut hanyalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidaklah menyadari, tidak mengetahui dengan baik. Lalu di ayat 188-nya Allah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran." Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku tidak memiliki apapun di dalam diriku penguasaan yang sempurna tentang pemahaman, memunculkan kenikmatan, dan menghindarkan kemudaratan. Illa masya Allah, kecuali semua atas kehendak Allah. Jadi menimbulkan hal yang bermanfaat, yang memunculkannya, menghadirkannya, menghindarkan kemudaratan, yang menyiapkan hal-hal yang berbeda adalah juga merupakan bagian daripada kehendak Allah pada dirinya. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku benar tahu hal yang gaib, lastaghfartu minal khairi, tentu aku telah banyak mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Tidak mengalami musibah, tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami kekalahan, tidak mengalami kekurangan, bahkan tidak mengalami sakit karena sudah tahu ke depannya. Wa ma masani yasu, dan tidak ada kejelekan, keburukan yang akan menimpaku karena aku tahu, kalau aku tahu tentang yang gaib itu. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Tidak lain aku, posisiku adalah sebagai yang memberikan peringatan, ya, memberikan informasi-informasi yang berupa ancaman-ancaman kepada kalian, ya, bagaimana siksa Allah yang berat, yang keras nanti di neraka. Wa basyirun, dan penggembira, membuat kalian jadi lebih merasa punya harapan, punya cita-cita yang kuat, ya, untuk nantinya menggapai kenikmatan yang abadi dalam kehidupan di surga nanti. Itulah fungsiku, nadhir wa basyir, memberikan peringatan dengan ancaman akan azab dan memberikan kegembiraan, berita-berita yang menyenangkan dengan balasan yang baik, yang besar dari Allah nanti di akhirat. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang yakin. Baik, kita akan dalami tafsirnya ini insyaallah. Disebutkan di sini dalam kitab Dirasah Qur'aniyah ini oleh Syekh Ali As-Sabuni. Beliau katakan, maaf, ba'da an dzakara ta'ala ahwalal musyrikin wa balagha fi tahdidil mulhidin al-mu'ridina an ayatih. Sesudah Allah menyebutkan bagaimana keadaan kaum musyrikin Mekah, ya, dan telah ada disampaikan dengan jelas ancaman-ancaman kepada mereka yang durhaka, kaum mulhidin, ya, al-mu'ridin an ayatih, orang-orang yang berpaling dari ayatnya, ya, seperti orang-orang Yahudi, orang Nasrani di Mekah, di Madinah maksud saya. Al-ghafilina anit ta'ammul fi bada'i san'ihi wa bayyinatih, dan Allah juga sebutkan bagaimana orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak memperhatikan atau mengabaikan, ya, apa-apa yang
ada dalam upaya-upaya Allah mengingatkan tentang dirinya, tentang penciptaannya, tentang kesadarannya, agar ia kembali. Wa dzakara ta'ala ba'da dzalika, lalu kemudian Allah setelah itu pada ayat ini akan menggambarkan tentang mauqifal mustahzi'in min da'watir rasul. Bagaimana sikap orang yang suka orang-orang kafir itu yang punya sikap lain, sikap yang bersifat mustahzi'in, yaitu mengolok-olok, ya, mengejek dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'anidina lirrasuli alaihi salam. Bagaimana sikap menentang mereka, ya, tentang dakwah Nabi kita ini. Walamma ja'a bihi min indi rabbih, dan tatkala datang dari Allah wahyu berikutnya ini, faqad kana ulaika tughat al-mutajabbirun, ya. Lalu kita akan dapati bagaimana sikap orang-orang yang kafir, yang melampaui batas, yang sikap penentangannya besar ini. Yas'aluna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam an umurin gharibah. Mereka bertanya kepada Nabi tentang suatu perkara yang benar-benar luar biasa, artinya tidak seperti biasanya mereka bertanya tentang hal yang seperti itu. Hal yang gharibah, hal yang asing, hal yang ya boleh dikatakan aneh, ya. Tapi kok mereka bertanya? Kita akan lihat min ajlis sukhriyah wa ta'jiz. Pertanyaan mereka sesungguhnya sifatnya olok-olok, sifatnya merendahkan, sifatnya untuk mana ada itu kiamat. Nah, sifatnya seperti itu. Jadi mengejek. Faqad sa'aluhu marratin wa marratin anisa'ah wa qiyamiha. Mereka bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang tentang hari kiamat, kapan terjadinya, kapan terjadinya. Nah, itu seperti itu. Wal akhiratu wa ahwaluha, tentang hari kiamat, apa yang terjadi nanti di sana, apa yang ada. La biqasdil ma'rifah wa tasdiq. Pertanyaan mereka tidak dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui benar, ya. Pertanyaan bagi orang yang tidak tahu ingin tahu, ya. Pertanyaan bukan orang yang mencari informasi yang benar, bukan, ya. Walakin biqasdis sukhriyah wa tahakkum. Tapi maksud dan tujuan mereka adalah penghinaan, merendahkan Nabi. Bahwa kiamat itu seolah-olah nggak ada. Atau ngapain kalian percaya tentang itu? Seolah-olah sifatnya seperti itu. Jadi ayat ini yang tadi kita sudah baca, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha dan seterusnya, ya. Seolah-olah di sini digambarkan mereka bertanya kepada Rasulullah, ya, as-sa'ah. As-sa'ah di sini artinya adalah al-qiyamah. Summiyat bidzalika li sur'ati wuqu'iha. Disebutkan as-sa'ah sebagai pengganti dari pengertian hari kiamat karena sebab cepatnya kejadian itu. Jadi as-sa'ah itu menunjukkan waktu sesaat, arti waktu langsung terjadi. Nah, itu untuk menunjukkan karena kejadian tersebut, hari kiamat ada kejadian sesuatu yang sangat cepat. Wa sur'atu ma fiha minal hisab. Dan sekaligus juga cepatnya nanti hari penghisaban yang akan terjadi pada manusia setelah kiamat itu berlangsung. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita lihat di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain pada surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 77, di situ Allah katakan, wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar. Ya. Dan tidak ada perkara kejadian tentang kiamat itu kecuali seperti sekejapan mata, saking cepatnya. Au huwa aqrab, atau bahkan lebih cepat lagi dari itu. Jadi kejapan mata, ya, sebagaimana kejapan mata dulu waktu singgasana Ratu Balqis bisa pindah ke tempat Nabi Sulaiman, ya, itu sekejapan mata. Ini disebutkan sekejapan mata, au huwa aqrab, bahkan lebih cepat lagi. Wa makna qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala berikutnya pada kalimat ayyana mursaha, nah ini pengertiannya adalah mata uquha wa hudusuha. Apa kapankah kejadiannya, kapankah peristiwanya, ya. Mursaha itu kalau di dalam bahasa Arab itu mengandung pengertian bukan sekedar
eh, kapan kejadiannya, ya. Tapi ini untuk menunjukkan sebuah pemahaman bahwa mursaha itu dari kata irsa, ya, yarsi atau yarsawi, ya, dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang sifatnya menunjukkan apa namanya, ujung, ya, muntaha, ya, mursaha itu muntahaha, ya, itu sebagaimana qala Ali bin Abi Talhah, ya, ada seorang sahabat Ali bin Abi Talhah, ya, daripada Ibnu Abbas rahimahumallah, itu mengatakan maknanya mursaha adalah muntahaha, ya. Lebih lanjut beliau katakan adalah mahattuha. Jadi itu pelabuhan. Jadi kayak kapal berlabuh, kayak kapal itu berlabuh. Kita ini ibaratnya dalam kehidupan ini sebagai sebuah kapal yang sedang berjalan ke sana kemari, lalu akan ada ujungnya, akhir dari kehidupan ini. Nah, itu mursaha itu di mana ujungnya ini? Nah, di mana apa namanya, tepinya dari perjalanan yang panjang dalam kehidupan ini? Itu juga bisa diartikan dari kata mursaha. Nah, kapan tibanya, kapan terjadinya, kapan berakhirnya ini. Nah, itu seperti itu. Ya. Wa fi ayyi waqtin wa zamanin takunu. Bisa juga diartikan dengan sebuah pertanyaan, pada waktu kapan? Kapan waktunya, ya? Kapan saatnya kejadian itu? Ya. Lalu ketika akhirnya dijawab qul innama ilmuha inda rabbi, ya, maka seolah-olah kullahum ya Muhammad. Allah katakan, sampaikan kepada mereka jawaban ini wahai Muhammad. Jawabannya adalah la ya'lamu waqta hudutsiha wa wuqu'iha. Tidak ada yang mengetahui kapan kejadiannya, kapan jatuhnya, kapan tepatnya pelabuhan atau berlabuhnya kejadian kiamat ini atau kapal ini bertepi, ya. Illallahu rabbul alamin, kecuali hanya Allah Rabb al-alamin yang mengetahuinya. Fahuwa wahdahu jalla wa ala al-alim biwaqtiha. Dialah saja zat yang maha agung, yang maha tinggi, yang mengetahui tentang kapan kepastian waktunya. Walihada qala, karena itulah kemudian Allah berfirman, la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui waktunya. Dalam bahasa Arab itu yujalliha itu yudhiruha, memunculkan kepastian waktunya. Atau ada juga yang mengartikannya, ya, itu yujalliha adalah la yakshifu amroha. Enggak ada yang bisa mengungkapkan, ya, kepastian waktunya. Wala yadharuha linnas, dan tidak ada yang bisa memberikan kepastian itu kepada manusia siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illallah rabbul alamin, Rabb subhanah, ya. La ahada ghairuhu, kama qala subhanahu fi surat Luqman, tidak ada satupun selain Dia yang mengetahui kepastian tentang kiamat itu, sebagaimana juga difirmankan di dalam Al-Qur'an di surat Luqman, ya, surat yang ke-31 ayat 34, ya, ketika Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah itu ada pada sisinya pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah yang memastikan turunnya hujan, ya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia pula yang mengetahui apa yang ada dalam rahim sesungguhnya. Jadi sebagaimana pengetahuan Allah tentang rahim sesungguhnya, sebagaimana pengetahuan Allah tentang bagaimana menurunkan hujan pada waktunya, ya, maka pengetahuan tentang hari kiamat itu pula adalah menjadi pengetahuan Allah saja. Nah, itu dalam surat Luqman digambarkan seperti itu. Tsumma zada ta'ala fil idahi wal bayani faqala. Kemudian Allah tambahkan penjelasan dan keterangan tentang hal ini, ya, tentang hari kiamat ini, ya, suasananya dan keadaannya bagaimana. Faqala, Allah katakan faqulat fis samawati wal ard. Berat di langit dan di bumi. Pengertiannya adalah berat apa yang terjadi saat itu, yang ada di sekitar apa yang terjadi dalam kehidupan di langit dan di bumi. Jadi apa yang di langit hari ini kita lihat, sebuah sistem
yang penuh dengan keteraturan tentang peredaran planet-planet, bintang-bintang yang semuanya diatur oleh Zat yang Maha Pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu peristiwa hari kiamat itu jadi berat dan akhirnya tidak terkendali. Jadi dia di luar pengendalian Allah lagi. Terjadilah kejadian di luar sistem. Pergerakan yang tidak beredar pada porosnya, pergerakan yang kacau, pergerakan yang melawan arah, dan segala macamnya. Maka itulah yang menjadi hal yang sangat berat kejadian di hari kiamat tersebut. Ya, disebutkan mitsaqulat fis samawati wal ard. Pokoknya yang kejadian itu bukan kejadian yang sederhana. Fil ard, termasuk yang terjadi di bumi ini. Kalau kita saksikan sekarang ini ada kejadian tsunami, ada kejadian gempa, ada kejadian musibah-musibah bencana alam dimanapun kita lihat, itu hanya sektoral, hanya satu tempat, satu titik, satu daerah. Tapi kejadian hari kiamat ini semua tempat. Yang di bagian gunung, yang di bagian laut, yang di bagian pantai, yang di tengah kota, yang di mana-mana, semua kejadiannya berbarengan bersamaan. Ini yang membuat itu sangat berat dirasakan dalam kehidupan mereka yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya terutama buat kita manusia. Sangat berat kejadian itu terjadinya. La ta'tikum illa baghtah. Ya, prinsipnya adalah kejadian itu tidak terjadi dengan sebuah perencanaan. Artinya kita tidak bisa meramalkan, bisa membayangkan, bisa membuat prediksi, tidak. Dia terjadi tiba-tiba. Terjadi begitu saja. Jadi betul-betul unpredictable. Kalau kejadian sekarang ini musibah tsunami, musibah gempa, musibah erupsi gunung, ya gunung meletus itu masih bisa mungkin dideteksi dengan alat-alat ilmu pengetahuan modern yang dimiliki oleh manusia. Tapi kejadian kiamat ini itu sudah hal yang tidak terjangkau dengan apa yang dimiliki oleh manusia untuk memperkirakan waktu terjadinya. Ya. Lebih lanjut disebutkan di sini pengertian sakulat adalah azumat ala ahli samawati wal ard. Begitu beratnya ya, kejadian itu menimpa penduduk langit dan bumi. Haitsu yushfaquna minha. Ya. Betul-betul mereka itu menjadi merasakan ini sebagai beban yang menderitakan diri mereka. Wa yakhafuna syada'idaha wa ahwalaha. Mereka betul-betul takut, betul-betul khawatir dengan mara bahaya, huru-hara, ya kedahsyatan yang terjadi pada saat itu. La ta'tikum illa fuj'atan. Tidak datang peristiwa itu kecuali tiba-tiba, ya, kecuali kedatangannya betul-betul langsung, ya. Ala hini ghaflatin minkum. Pada saat justru kita lagi lalai, kita lagi lupa, kita lagi mungkin entah bersenang-senang, entah lagi menikmati kehidupan dunia ini. Yang jelas dalam keadaan seperti itulah turunnya atau terjadinya peristiwa kiamat. Wa makna qauluhu subhanahu wa ta'ala, adapun arti dari kata yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ya, ka'annaka hafiyun anha, itu artinya adalah yas'alunaka an waqtiha ka'annaka ya Muhammad katsiru su'al anha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, seolah-olah engkau ini adalah sosok yang sangat tahu betul tentang kejadian kiamat. Hafi dalam bahasa Arab itu artinya adalah kedekatan. Jadi kalau kita dengan saudara kita dengan teman kita punya kedekatan. Kalau kita punya kedekatan dengan orang, dengan saudara, dengan teman kita, maka kita dianggap tahu tentang dia, tahu tentang saudara kita, hubungannya dekat. Nah, Nabi disangkanya juga begitu. Nabi dekat dengan hari kiamat, dekat dengan kejadian kiamat itu, tentu tahu. Ya, maka Nabi ditanya, ya, dianggap Nabi seolah-olah yang mengetahui semua. Ya, syadidut talab lima rifatiha, muhtamun aqsa al-ghayah bil bahti anha. Ya. Nabi dianggap orang yang tahu, ngerti peristiwa kiamat itu tentunya. Ya, karena sering mengancam-ngancam orang lain dengan ancaman siksa api neraka. Pastinya tahu dong. Nah, dianggapnya begitu. Yang suka menggambarkan tentang kehidupan surga, berarti dia tahu dong. Nah, itu begitu. Nah, ini adalah pendalaman dari kata wa yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, ya.
Kemudian waqad khatamallahu al-aya bima yu'akkid ikhtisasu ma'rifatiha billahi jalla wa ala. Lalu kemudian Allah tutup kalimat di dalam ayat ini untuk menguatkan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu sesungguhnya khusus hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan kata-kata qul innama ilmuha indallah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Bahwa sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hakikatnya adalah hanya Allah saja yang tahu dan kebanyakan manusia tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Wa fil hadis as-sahih, dalam hadis yang sahih ada sebuah penggambaran tentang kiamat itu begini. Ya, hadis riwayat Muslim ini dikutip oleh kitab tafsir ini, katanya begini. Wala taqumanna, ya, wala taqumanna sa'ah. Ya, sekali lagi, wala taqumanna sa'atu wa qad nasyara rajulan saubahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatwiyanihi. Sungguh benar-benar akan terjadi kiamat itu pada saat ketika, ya, ini penggambarannya, ada dua orang yang sedang siap berjual beli, berdagang, menghamparkan, ya, sudah membuka dagangannya, ya. Kalau kita itu dagangan orang itu dipikul pakai kain, udah dibuka kainnya, udah disiapkan untuk meletakkan badan dagangannya. Dua orang itu sedemikian rupa, tapi akhirnya mereka tidak bisa berjual beli. Bahkan mereka tidak bisa menyelamatkan barang mereka yang sudah mereka letakkan di tempat yang mereka jual itu. Ya. Wala taqumanna, ya, wala taqumanna sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bila banin likhatihi fala yat'amu. Dan sungguh benar-benar kejadian kiamat itu terjadi, ya, dengan penggambaran di mana ada orang yang bekerja, pekerjaan sehari-hari adalah mencari susu, memerah susu. Ya. Maka susu berhasil sempat dia perah, tapi begitu kejadian kiamat, hasil perahannya sedikit pun dia tidak bisa minum. Dia tidak bisa nikmati. Dan dalam penggambaran lain, wala taqumanna as-sa'atu wa huwa yulitu hawdahu ayuslihu al-hawda wa yalhata wa yaltahu bitin fala yasqi fihi. Bahkan penggambaran lain adalah kejadian kiamat itu terjadi ketika ada orang sedang membetulkan, ya, memperbaiki bejana tempat dia minum. Jadi ditambal dengan tanah gitu karena bocor misalnya, ya. Maka dia hanya bisa menambal, dia hanya bisa memperbaiki. Setelah dia tambal, mau dipakai minum, dia tidak bisa minum. Wala taqumanna sa'atu wa qad rafa'a aklatahu ay luqmah ila fihi ila fayhi falayat amuha. Bahkan kejadiannya digambarkan ada seseorang yang mau makan, ya, mau makan ini tangannya ya, untuk masuk mulutnya, ya. Tapi ternyata begitu lukma itu sampai ke mulutnya, dia tidak bisa memakannya. Jadi begitu dahsyatnya kejadian itu, penggambarannya begitu tiba-tiba. Jadi tidak bisa sesuatu yang tertunda sedikit pun, ya. Yang bisa orang menyelesaikan makanannya, menyelesaikan minumannya, menyelesaikan dagangannya. Kayak kalau ada hujan turun, orang dagang masih bisa. Dia kemas-kemas, tutup barangnya biar nggak kehujanan, dia tutup tokonya misalnya. Kalau ini dia tidak berkesempatan itu semua sama sekali. Ya, menarik untuk kita dalami ayat ini. Saya ingin gambarkan lebih lanjut. Ini adalah peristiwa tentang hari kiamat. Ya, pertanyaan ini ditujukan kepada Rasulullah oleh beberapa unsur. Jadi ada sebagian mengatakan ini adalah pertanyaan ahlu Mekah, kaum kufar musyrikin, yang tadinya mereka adalah ajaran dari Nabi Ibrahim, percaya tentang hari kiamat. Tapi belakangan karena pengaruh kehidupan mereka yang cukup lama tidak ada nabi, ya, yang datang kepadanya. Tolong difahami, penduduk Mekah adalah penduduk yang hanya bertemu dengan dakwah tauhid itu di zaman Nabi Ibrahim. Lalu di zaman Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu tidak ada nabi di situ lagi. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena lamanya masa, ya, dari nabi-nabi yang ada saat itu tidak hadir kepada penduduk Mekah lagi, maka mulailah mereka tidak percaya kepada hari kiamat.
Ya, yang tadinya padahal itu keyakinan tentang hari kiamat itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka nggak percaya, mereka percaya dengan kehidupan yang saat itu saja. Makanya mereka hanya bergantung minta tolongnya kepada berhala-berhala karena dianggap itu yang bisa menolong menyelesaikan persoalan dunia mereka. Dan setelah persoalan dunia selesai, maka kehidupan dianggap oleh mereka selesai. Dan ketika Nabi menerangkan tentang ada kehidupan berbangkit nanti di kiamat itu ada, maka bagi mereka ini adalah hal yang mustahil. Ya, maka mereka bertanya ini dengan tujuan mengejek Nabi. Mana kiamat? Kapan terjadinya? Kalau kau bilang akan ada kiamat, mana? Itu seperti itu. Begitu juga ada pihak lain yang juga menanyakan ini, ya, dalam tafsir ini apa namanya Ibnu Katsir itu diterangkan, ya, bahwa ini pertanyaan ini pun juga ditujukan oleh orang-orang Madinah, Yahudi Mekah, Yahudi Madinah, ya, ahli kitab. Nah, kalau ahli kitab berbeda, ya. Pertanyaan mereka itu adalah, ya, kalau orang Yahudi, orang Nasrani itu orang yang tahu tentang hari kiamat. Orang yang percaya nabi-nabi mereka menggambarkan bahwa akan terjadi hari kiamat. Dia tahu bahwa kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, ini bedanya. Kalau orang Yahudi dan orang Nasrani di Madinah, dia tahu kiamat itu. Dari informasi nabi-nabi mereka sebelumnya, itu dijelaskan bahwa hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi pertanyaan mereka kepada Rasulullah lebih bersifat kayak ingin minta pembuktian. Kalau benar dia nabi, lalu dia bisa mengatakan, saya tahu tentang kiamat, maka dia dusta. Maka dia bohong. Karena tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad ini, dari nabi sebelumnya yang tahu tentang kiamat. Jadi pertanyaan orang Yahudi dan Nasrani lebih kepada ingin membuktikan benar nggak dia nabi. Dan ternyata Rasulullah menjawab dengan tegas dan jelas bahwa dia tidak tahu. Dia tidak tahu perkara yang gaib. Dia hanya sampaikan bahwa ilmu sa'ah itu adalah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti orang Yahudi Nasrani ini sebetulnya satu sisi bertambah pembenaran dalam diri mereka. Oh, ini benar ini nabi ini. Ya. Tambah bingung mereka. Ini kok jadi benar? Padahal mereka tidak menghendaki nabi itu adalah benar utusan Allah. Mereka ingin menganggap nabi itu adalah bukan orang yang sesungguhnya yang Allah utus untuk mereka. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin itu memang lagi nunggu-nunggu ya juru selamat itu akan datang, yaitu nabi kita. Tapi ternyata begitu yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini, mereka menolak mentah-mentah dakwah nabi tersebut. Tapi mereka uji karena mereka baca kitab. Di kitab mereka tertulis ya bahwa akan ada kehidupan hari kiamat, akan ada kehidupan hari berbangkit, dan akan ada nabi yang terakhir dengan ciri-ciri ini, itu ada. Maka pertanyaan mereka lebih kepada ingin membuktikan benar nggak dia. Ternyata benar. Seandainya Muhammad Rasulullah menjawab, saya tahu kiamat akan terjadi kapan. Dia akan terjadi kira-kira sekian tahun lagi. Katakanlah seperti yang sekarang beredar, ya kan? Ada gara-gara pendapat dari Imam As-Suyuti, ya. Ini sekarang lagi beredar ini. Para jemaah biar juga paham, yang menghitung hari kiamat akan terjadi dari umur dunia ini, yang umurnya ya tidak lebih dari 1500. Kalau sekarang kita sudah 1443, 44 lah sekarang, maka itu nggak berapa lama lagi ke 1500. Berarti kiamat tinggal 70 tahun lagi, tinggal 60-an tahun lagi misalnya. Nah, itu tetap hanya sebuah perkiraan, perhitungan yang sifatnya adalah untuk membuat kita lebih sadar, lebih punya keinsafan sebetulnya. Bukan sebuah kepastian. Karena itu seorang Imam Suyuti. Rasulullah sendiri tidak tahu. Bahkan malaikat sendiri tidak tahu. Malaikat Jibril tidak tahu. Ingat dalam hadis yang panjang, ketika ada dialog tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu, dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu jelas malaikat Jibril bertanya, mata sa'ah, tahu nggak kamu kapan hari kiamat? Kemudian Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lam minasail. Bahwa yang ditanya, yaitu aku, maksudnya Nabi Muhammad, nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Ternyata Jibril juga tidak tahu. Dia sampaikan, kalau gitu apa? Ma amaratuha, apa itu tanda-tandanya? Paling-paling itu. Jadi kejadian kapan pasti hari kiamat adalah
hal yang mustahil diketahui oleh siapapun. Ya, jadi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sosok yang terbaik dari manusia, manusia pilihan, nabi yang paling mulia, itu tidak Allah beritahu. Malaikat Jibril, malaikat yang terbaik, malaikat yang paling, katakanlah malaikat yang nomor satunya, karena yang paling dekat dengan Rasulullah Muhammad, juga tidak diberitahu. Jadi itu adalah urusan Allah saja tentang hari kiamat. Jadi kalau ada yang menceritakan kiamat akan terjadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kemarin di tahun 2012, dulunya ada tahun 2000 berapa sekian misalnya, itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi tetap waktu kapan kiamat terjadi adalah menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara yang gaib itu bagian dari perkara yang gaib yang hanya Allah saja yang tahu. Makanya kita kalau kita baca Al-Qur'an misalnya di surah Al-Baqarah, pengertian alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Maka pengertian gaib di sini lebih kepada menceritakan tentang kepastian hari kiamat. Hari kiamat itu yang lebih dimaksud. Ya. Kalau kita mungkin buat orang awam, Allah juga adalah gaib. Ya. Kita beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah juga, beriman kepada para malaikat dan seterusnya. Tapi pengertian gaibnya Allah beda dengan gaibnya hari kiamat. Kalau gaibnya Allah bagi diri kita, itu hanya kita yang merasakannya gaib. Tapi orang yang sudah beriman, bertakwa, yang bertauhid, yang dekat dengan Allah, yang senantiasa berkomunikasi dengan Allah, bagi mereka Allah sudah tidak lagi gaib. Bagi mereka itu Allah itu seolah-olah hadir di hadapannya. Allah itu nampak, zahir. Makanya disebut huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu adalah zat yang awal, zat yang akhir, zat yang zahir, zat yang batin. Artinya zat yang nampak. Nampak dalam pikirannya, nampak dalam hatinya. Jadi bagi orang yang kuat keimanannya, penggambaran Allah bukan lagi sosok yang dianggap gaib. Ya, karena dirasakan gitu kehadirannya. Apalagi kita ketika berdoa, ada rasa, ada sentuhan dalam hatinya seolah-olah ada penjagaan, ada perlindungan, ada zat yang senantiasa mengabulkan kalau ia berdoa, ia meminta. Maka bagi dia orang Allah itu sudah lagi bukan gaib. Maka gaib yang sebenarnya sesungguhnya kalau kita baca ayat Al-Qur'an yu'minu bil gaib itu adalah gaib terutama tentang hari kiamat ini. Hari kiamat ini tidak ada yang tahu siapapun. Betul-betul kejadian yang luar biasa. Kata-kata gaib ini sebetulnya begini. Memang ada gaib itu yang sifatnya mutlak, ya, gaib mutlak. Ada gaib yang gairu mutlak, ya, atau yang tidak mutlak atau nisbi, katakanlah begitu, ya. Gaib yang hanya bagi orang tertentu dia gaib. Katakanlah seperti misalnya kalau saya katakan apa yang ada di bawah saya ini yang tidak terlihat kamera, ya. Ada apa? Itu bagi para jamaah, bagi kita ini yang hadir di online pengajian kita ini, itu tidak tahu. Gaib bagi mereka. Tapi gaibnya bukan gaib hakiki, bukan gaib mutlak. Gaibnya berubah ketika saya munculkan bahwa di depan saya ini ada kitab, ya, katakanlah ini kitab tafsir misalnya. Nah, ini jadi nggak gaib lagi karena saya tunjukkan. Begitu pula dengan orang-orang yang punya ilmu, ya. Dia punya ilmu tentang kedokteran, punya ilmu tentang fisika, punya ilmu tentang bikin pesawat, punya ilmu tentang bagaimana menyelidiki tentang kehidupan di alam semesta ini dan sebagainya. Bagi orang yang awam, bagi yang tidak punya ilmu tentang itu adalah perkara gaib. Tapi itu sifatnya gaib nisbi karena ketidaktahuan atau mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu, ya. Tidak tahuan mereka dengan itu. Nah, begitu mereka belajar, begitu mereka tahu, sudah tidak gaib lagi. Kayak kita sekolah, nah, dulunya kita hitungan nggak tahu, gaib buat kita. Setelah itu tidak gaib lagi. Tapi tentang hari kiamat ini adalah gaib yang mutlak. Ya, tentang gaib yang betul-betul mutlak. Kita hanya diberitahu amaratuha, tanda-tandanya. Dan itu pun tidak diberitahu oleh Allah kecuali melalui petunjuk yang disampaikannya kepada utusannya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita kalau katakanlah sekarang ini banyak mendengar orang bercerita tentang kiamat sudah dekat,
kiamat sudah dekat, akan terjadi kapan, dalam hitungan-hitungan ya nggak lebih lama dari 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, itu suatu hal yang tidak bisa kita katakan iya, mungkin seperti itu. Tidak. Tetap tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bisa saja terjadi dia besok. Ya. Dan semuanya langsung Allah ciptakan terjadi. Tiba-tiba muncul Nabi Isa, tiba-tiba muncul Imam Mahdi, tiba-tiba muncul Ya'juj Ma'juj, tiba-tiba muncul Dajjal. Ya. Yang semuanya akhirnya merupakan tanda-tanda besar kejadian hari kiamat. Bisa terjadi. Ya. Kita membayangkannya puluhan tahun, bisa terjadi lebih pendek. Kita membayangkannya hanya puluhan tahun, bisa terjadi masih ratusan tahun. Yang jelas, ya, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sudah mengatakan umur dunia kita ini sudah seperti seorang nenek-nenek tua ya pada waktu beliau melakukan Mi'raj ya perjalanan Isra Mi'raj itu. Begitu dalam perjalanan Mi'raj itu melihat dari atas, dari langit, melihat pada bumi ada seorang nenek-nenek, itu digambarkan oleh malaikat Jibril itu adalah umur dunia yang sudah tua renta. Berarti sudah sedikit lagi tentang kiamat. Tapi itu digambarkan oleh Rasulullah, digambarkan pada Rasulullah itu pada waktu itu. Padahal Rasulullah sudah meninggalkan kita ini 1400-an tahun lebih. Maka ya, saat itu sudah dibilang dekat, tapi ternyata masih puluhan atau ratusan tahun. Oleh sebab itu kepastian tentang kiamat adalah tetap bukan urusan kita. Dia adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi mengatakan dengan tegas dan jelas ya, qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad bahwa ilmu tentang kiamat itu kapan pastinya terjadi adalah urusan Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jawab kepada Quraisy mengejek, itu pasti terjadi, tapi bukan urusanku, urusan Allah. Jawaban kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang kayak pertanyaan ngetes, jawabannya juga jelas bahwa itu urusan Allah. Dia tidak diberitahu kecuali yang Allah beritahu. Jadi kalau Rasulullah pun tahu hal-hal yang gaib, katakanlah suka cerita hari kiamat nanti surga kayak begini, neraka kayak begini, dalam hadis-hadis mereka beliau gambarkan ya, surga akan ada orang-orang begini, di surga nggak ada nenek-nenek, misalnya seperti itu penggambaran dari Nabi, itu tidak lain dan tidak bukan karena Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebatas yang Nabi diberitahu oleh Allah, itulah yang beliau ketahui tentang hari kiamat. Selebihnya tidak beliau ketahui. Termasuk tanda-tandanya. Tanda-tandanya hanya disebutkan akan ada tanda-tanda seperti itu. Tapi kapan tanda itu muncul? Ya. Kapan Dajjal itu muncul? Kapan Nabi Isa muncul? Kapan Imam Mahdi itu muncul? Kapan? Yang jelas hanya digambarkan bahwa nanti kejadian dahsyatnya hari kiamat itu dirasakan oleh seluruh umat manusia. Tapi orang-orang yang beriman saat sebelum kejadian itu berlangsung, katakanlah sebelum bumi ini hancur sehancur-hancurnya, gunung-gunung berterbangan, ya, kemudian apa yang ada dari benda langit semua jatuh, semua orang-orang beriman, ya, telah Allah wafatkan terlebih dahulu, sehingga mereka tidak merasakan kegoncangan dahsyat yang luar biasa dari peristiwa hari kiamat. Baik, saya lanjut. Kemudian ini tentang al-ghaibu min khasa'is ilmillahi ta'ala. Dikatakan di sini, walamma kana al-haditsu 'anis sa'ah wa hiya min umuril ghaibi allati ikhtassallahu bi ilmiha. Tatkala pembicaraan tentang hari kiamat ini ya diterangkan bahwa ini adalah urusan gaib, ini khusus adalah ada pada pengetahuan Allah saja, khusus bagi Allah saja, bahkan nabi, bahkan malaikat tidak tahu. Ja'atil ayatu ba'da dzalika tatahaddatsy 'anil ghaibi 'amatan. Lalu ayat berikutnya turun membicarakan tentang perkara-perkara yang gaib secara umum. Fahuwa ta'ala alladzi ista'thara bi ilmil ghaib. Bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul menguasai, mengendalikan, mengontrol tentang apa-apa yang terjadi dari hal-hal yang gaib dalam kehidupan manusia ini. Fala ya'lamu nabiyyun wala rasulun. Nabi tidak tahu. Rasul pun tidak tahu. Wala malakun syai'an. Malaikat pun tidak tahu perkara yang gaib sedikit pun. Min ahwalil gaib. Dari perkara yang gaib ini. Illa ma'atla'ahullahu alaihi. Kecuali apa yang Allah munculkan untuk mereka ketahui.
Ya, Allah beritahu kepada Nabi, kepada Rasul, kepada malaikat itu. Ya. Walamma kana al-musyrikuuna yatlubuna minar rasuli an yukhbirahum an ba'di umurin ghaibiyah. Maka tatkala ketika orang-orang musyrikin itu meminta kepada Rasulullah mengabarkan kepada mereka tentang perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di hadapan mereka nantinya, ya. Wa yarbutuna baina tasdiqihi fi da'war risalah wa ikhbarihi lahum anil ghaib, dan sekaligus ini bagi mereka adalah sebagai pembuktian, ya, dakwah Nabi yang mengajak mereka percaya kepada yang gaib, bahwa yang gaib itu tidak ada, mereka ingkari, ya. Sekaligus pembuktian itu kepada mereka, ya, tentang pekabaran-pekabaran, informasi-informasi tentang hari kiamat, informasi tentang hal-hal yang gaib adalah hal yang tidak ada bagi mereka. Kalaupun ada, berarti Nabi tahu, coba sampaikan kepada mereka. Ja'atil ayat ta'muruhu an yu'linal ubudiyyati tammah lillahi rabbil alamin. Lalu datang ayat-ayat yang berikutnya ini, 188-nya, ya. Itu adalah yang memberitahu kepada kita tentang bagaimana penghambaan yang sempurna dari seorang hamba seperti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annahu law kana amrul ghaibi ilaihi, seandainya hal-hal yang gaib Nabi tahu, ya, la hassala manafi ad-dunya wa khairataha, ya, maka hal-hal yang bermanfaat di dunia saja yang beliau peroleh, yang beliau alami, ya. Wala ma asabahu syai'un minal adza wadh-dhar, ya. Ya, dan enggak akan terjadi menimpa Rasulullah hal yang menyakitkan, hal yang bersifat mudarat, hal yang membahayakan. Walakinnahu bisyar yusibuhu ma yusibul basar. Tapi ternyata Nabi juga mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang bersifat musibah. Sebagaimana manusia lain musibah, ada kelaparan, ada kesusahan, ada penderitaan. Nabi juga mengalami yang sama, ya. Min ahdatsid dunya wa mudarratiha. Semua kejadian dunia dan segala hal yang mudarat juga Nabi alami. Kalau Nabi tahu perkara yang gaib, maka Nabi ketika akan ada waktu perang Uhud misalnya, akan ada sedemikian rupa nanti tentara pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid akan memutar, ya, akan menyerang kaum muslimin yang mengambil ghanimah di bawah. Kalau Nabi sudah tahu perkara yang gaib, maka Nabi tidak hanya berpesan kepada pasukan pemanah begitu saja. Nabi hanya tahunya bagaimana strategi ke depan menghadapi orang kafir Quraisy. Beliau tahu pasukan pemanah di atas ini sudah cukup posisinya dalam berstrategi menghadapi orang-orang kafir yang berperang dengan umat Islam di bawah. Maka Nabi berpesan, jangan kalian turun kecuali sampai aku perintahkan turun. Ya. Itu yang hanya Nabi ketahui. Ya. Kalau Nabi tahu akan terjadi seperti itu, Nabi mungkin pesannya bukan begitu. Kalian tidak betul-betul boleh turun. Ya. Dijagain betul oleh Nabi. Nggak boleh ada yang turun. Dijagain, ditambah kalau perlu pasukan. Sehingga ketika pasukan Khalid mulai berputar, masih ada pasukan itu di sana. Nabi mungkin akan beritahu, nanti kalau ghanimah ada rebutan, kalian tetap jangan turun. Akan seperti itu pesan Nabi. Kalau Nabi tahu yang gaib, ternyata Nabi tidak tahu yang gaib. Kalau Nabi tahu yang gaib, beliau tidak sampai merasakan terluka, akhirnya kena anak panah di bagian pelipis kening, dekat kening beliau ini. Karena beliau tahu perkara yang gaib, maka beliau akan menghindar. Atau beliau paling tidak berdiri di titik itu, berdiri di posisi yang lain sehingga tidak kena anak panah. Kalau beliau tahu perkara yang gaib, maka kejadiannya tidak akan beliau bersedih luar biasa ketika melihat paman beliau Hamzah akhirnya terbunuh, ya, dengan tombaknya Wahsy, kemudian isi perutnya dibuka, dimakan bahagian dalamnya oleh Hindun. Kalau Nabi sudah tahu sebelumnya, maka Hamzah akan tidak dibenarkan atau tidak dipersilakan bertarung di situ, di bagian yang lain. Ya. Nah, itu kalau Nabi tahu perkara yang gaib. Kalau Nabi tahu lagi perkara yang gaib, Nabi tidak perlu capek-capek hijrah, tidak perlu capek-capek bersembunyi di Gua Hira, maksud di Gua Thur sebelum beliau hijrah ke Madinah itu. Nah, itu adalah hal-hal yang dialami oleh Nabi. Nabi luka, Nabi sakit, Nabi menderita, Nabi merasakan penderitaan umatnya, penderitaan sahabatnya. Nabi merasakan semua. Nabi diembargo, dikucilkan, nggak bisa jual beli dengan keturunan Nabi, ya, kaum Bani Hashim, kaum Bani Abdul Muthalib. Nabi alami itu.
Nah, ini menunjukkan bahwa perkara yang gaib Nabi betul-betul di luar kendalinya. Makanya bunyi ayatnya adalah qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Katakanlah Muhammad bahwa aku tidak menguasai, tidak mengontrol diriku perkara yang memberikan manfaat dan perkara yang bisa menolak mudarat. Itu tidak aku bisa kendalikan. Illa masya Allah. Kecuali yang Allah telah takdirkan aku mengalaminya. Jadi kalaupun aku dapat manfaat, karena Allah mentakdirkan manfaat itu ada pada beliau. Kalau Allah mentakdirkan beliau dapat sakit, dapat musibah, dapat kekalahan, Allah takdirkan saat itu Nabi kalah. Katakanlah perang Uhud, Nabi kalah. Allah takdirkan sudah seperti itu. Itulah yang terjadi, apa yang Allah kehendaki, kata Nabi. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau aku benar-benar tahu perkara yang gaib, lastakthartu minal khair, maka tentu yang aku dapat adalah yang baik-baik aja, yang enak-enak aja, kata Nabi. Kalau aku tahu yang gaib, aku pilih yang enak-enak aja. Kan aku adalah sosok Nabi yang kalau dipilihkan kepadaku dua hal, yang satu lebih mudah, ya, yang satu lebih sulit, tapi nilainya sama, aku pilih yang mudah. Kan begitu sifatnya Nabi. Maka kata Nabi, kalau aku tahu yang gaib, maka yang aku rasakan adalah yang enak-enak aja, yang baik-baik saja. Tidak ada penderitaan, tidak ada kekalahan, tidak ada kesusahan, dan semacamnya. Wa masani su, wa masani yasu'a, dan nggak ada bencana, nggak ada keburukan menimpaku. Kalau aku tahu yang gaib, ya. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku posisiku adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang pemberi peringatan, memberi kabar gembira bagi kaum yang beriman, bagi mereka yang masih ada hatinya ingin mendambakan sebuah kebenaran, hatinya ingin menemukan kebenaran, mereka cinta kepada kebenaran, kepada mereka itulah fungsi aku diturunkan oleh Allah untuk memberikan kesadaran kepada mereka semua. Itu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jemaah sekalian, di dalam ayat ini betul-betul boleh dikatakan pukulan telak, ya, kepada semua orang yang beranggapan bahwa tentang hari kiamat ini Nabi tahu, ya. Nabi memahami tentang kejadian yang gaib ini. Itu ternyata Nabi jawab dengan telak pula bahwa Nabi tidak tahu apapun. Sekali lagi, ini adalah jawaban persoalan akidah yang paling penting untuk kita pahami dengan baik. Bahwa persoalan hal-hal yang gaib Nabi tidak tahu. Jadi kalau sekarang ada orang yang bisa meramalkan kapan Indonesia jatuh, kapan ini Amerika jatuh, kapan ini jatuh, kapan ini, oh besok akan ada ini, oh besok hari ini, tahun depan adalah hari keberuntungan, tahun depan adalah hari ini, kita lagi punya usaha, dia pastikan usaha Bapak ini akan jatuh, maka Bapak jangan pergi ke sana. Kalau Bapak pergi ke sana, Bapak akan jatuh, bangkrut. Nah, Bapak harus pergi ke daerah sana, saya Bapak selamat misalnya. Itu tidak mungkin terjadi karena sosok Nabi yang paling mulia saja tidak diberitahu oleh Allah tentang itu kecuali Allah beritahu. Jadi tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali hanya Allah saja, dan kalaupun Rasulullah adalah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya beliau tidak tahu yang gaib. Jadi beliau sama dengan kita manusia biasa, tetap tidak tahu yang gaib kecuali yang Allah beritahu. Inilah barangkali para jemaah sekalian pelajaran kita pada kesempatan hari ini, dengan harapan mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita dengan lebih baik dan sekaligus memantapkan keyakinan kita tentang bahwa dakwah Rasulullah ini adalah dakwah kebenaran, dakwah yang benar yang membantah semua anggapan-anggapan yang bersifat katakanlah baik itu menguji kenabian beliau dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya. Pertanyaan beliau tentang hari kiamat itu menguji Nabi. Kalau sampai Nabi bilang, saya tahu kira-kira 2000 tahun lagi. Itu langsung orang Yahudi Nasrani akan mengejek Nabi. Ternyata dia bukan Nabi. Ternyata dia bukan Rasul. Masa Rasul tahu? Padahal Rasul-Rasul dulu nggak ada yang tahu. Bahwa ilmu yang pengetahuan tentang hari kiamat hanya Allah yang tahu. Nah gitu begitu. Jadi Yahudi dan Nasrani adalah orang yang tahu bahwa hari kiamat itu tidak terjadi kecuali hanya Allah saja yang tahu. Itu orang Yahudi dan Nasrani udah tahu itu. Persoalannya adalah orang Yahudi dan jadi Yahudi dan Nasrani ini beda dengan penduduk Mekah. Yahudi dan Nasrani ini adalah orang yang tahu, orang yang percaya hari kiamat itu akan ada. Tapi bagi mereka keyakinannya disimpangkan dalam kitab mereka, ya, ada penyimpangan bahwa mereka meyakini setelah kematian ini di kiamat nanti semua manusia adalah di sorga. Ya, apalagi orang Nasrani, karena setelah pembebasan
melalui Nabi Isa alaihissalam yang bagi mereka diyakini disalib itu, maka manusia semuanya sudah tidak ada dosanya. Jadi kalau mereka bersalah dan berdosa di dunia sekarang ini, ya, lalu mereka mendengarkan kata-kata pasturnya, pendetanya untuk melakukan hal-hal yang diminta, katakanlah untuk bertobat kamu harus sedekah sekian, untuk bertobat kamu harus membangun ini, untuk bertobat kamu harus ini. Ketika itu sudah dilakukan, maka di dunia mereka sudah nggak ada dosanya, maka di akhirat semuanya manusia akan masuk ke dalam surga. Itu keyakinan kaum Nasrani. Nah, mereka percaya hari kiamat, tapi bagi mereka adalah semuanya kembali ke surga, kembali ke apa namanya? Ya makanya mereka bilangnya kematian itu bentuknya apa bahasanya itu RIP ya kalau nggak salah ya, rest in peace. Ya, itu bahasanya begitu. Itu bahasa kaum Nasrani sebetulnya, bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita orang wafat itu adalah orang kembali kepada Allah. Bagaimana yang Allah atur, tanggung jawabannya itu urusan Allah dengan hambanya. Bukan berarti orang kalau sudah wafat berarti dia tenang. Kalau wafat itu adalah sebuah ketenangan, maka benarlah orang yang bunuh diri untuk memutus rantai kecemasannya, keputusasaannya, kayak dikejar-kejar debt collector macam-macam misalnya, kayak macam-macam lah kehidupan yang tidak mengenakan, dia bunuh diri, selesai hidup. Itu enak betul kalau hidup seperti itu yang digambarkan oleh orang Nasrani. Padahal kalau buat kita orang beriman tidak begitu. Setelah kematian ini akan ada pertanggungjawaban dari semua yang kita perbuat. Okay. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.